Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Washkuruhu ala ma hadakum lil Islam wa awlakum min al-fadli wal in'am wa ja'alakum min ummati dhawil arham. Qala Allah tabaraka wa ta'ala walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat wal afiat, zahir dan batin, dalam keadaan beriman kepada Allah, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Allah yang mulia ini melaksanakan kewajiban sebagai seorang hamba Allah, yaitu sholat Jumat. Pada kesempatan ini marilah kita berintrospeksi diri, meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu adalah satu-satunya bekal yang bermanfaat bagi kita untuk menghadapi kehidupan akhirat. Hadirin para jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari sedang berkumpul dengan para sahabat. Dalam perbincangan tersebut beliau bersabda yang panjang. Di antaranya beliau mengatakan, "Wallahi lal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tubsata 'alaikum ad-dunya kama busitat 'ala man kana qablakum. Fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlaktum." Rawahu Bukhari. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Demi Allah, kata baginda Nabi SAW, bukanlah kefakiran, bukanlah kekurangan harta yang aku khawatirkan atas diri kalian. Akan tetapi justru yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dibentangkan untuk kalian. Maksudnya kekurangan harta benda tidak Rasulullah khawatirkan atas diri kita umatnya, malah justru yang dikhawatirkan adalah apabila kita oleh Allah diberikan kelapangan rezeki. Sebagaimana dulu umat-umat terdahulu juga dilapangkan rezekinya oleh Allah Ta'ala. Dan karena sebab itulah kemudian mereka berlomba-lomba, mereka terlena saling berkompetisi satu sama lain untuk urusan duniawi, dan akhirnya malah justru mereka dibinasakan oleh dunia yang mereka kejar-kejar itu. Inilah gambaran Rasulullah SAW sekaligus peringatan bagi kita semua. Kita memang berada dalam kondisi yang dilematis, maju kena, mundur kena. Di satu sisi kita hidup di dunia
perlu yang namanya harta benda, perlu yang namanya kesehatan, perlu kekayaan, perlu keluarga, perlu anak, perlu jabatan, perlu kehormatan, dan berbagai macam kesenangan-kesenangan dan kebanggaan-kebanggaan hidup di dunia. Itulah kenapa kemudian kita masing-masing selalu memohon kepada Allah rezeki yang lapang, harta yang banyak dan halal, anak yang banyak dan soleh-solehah, dan lain sebagainya. Itu hal yang manusiawi karena memang kita hidup di alam dunia. Tapi ternyata fakta yang dalam sejarah kehidupan umat manusia, ketika manusia diberikan Allah kelapangan rezeki, seperti dulu kisah Qarun, ketika diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, malah justru lapangnya rezeki itu malah justru menjadi sumber kebinasaan dia, ya, di hadapan Allah Ta'ala. Nah, begitulah fakta kehidupan manusia yang diperingatkan oleh baginda Nabi SAW dalam hadis. Malah justru sebenarnya ketika kita berada dalam kesulitan, kita sebagai orang beriman, biasanya kesulitan itulah yang menjadikan kita ingat kepada Allah. Ketika kita mendapatkan masalah, malah justru masalah itulah yang menggiring kita kembali kepada Allah. Dan tadinya tidak pernah istighfar menjadi istighfar. Ketika kita kesulitan, pasti yang disebut ya Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, yang disebut pasti ya Allah. Malah justru musibah itulah yang sebenarnya menyadarkan kita akan adanya Allah Ta'ala. Dan ternyata faktanya juga yang mungkin masing-masing kita juga mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Malah justru ketika kita badannya sehat, macam-macam yang ingin kita kerjakan. Ketika uangnya terkumpul banyak, macam-macam barang yang kita belikan, bermacam-macam tempat yang ingin kita kunjungi. Ketika kita anaknya banyak, masalah-masalah juga banyak berdatangan. Ketika anak kumpul ramai, akhirnya lupa diri. Asik dengan keluarga, akhirnya kita membuat diri kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah menjadi terlupa. Ketika kita menjadi bawahan, kita memohon kepada Allah, ya Allah berikanlah aku jabatan, ya Allah berikanlah aku bekerja, ya Allah tunjukkan aku jalan rezeki. Tapi ternyata ketika Allah menjawab doanya, malah justru rezeki yang kita cari, yang kita mohon kepada Allah, malah justru membuat kita malah menjauh dari Allah Ta'ala. Itulah yang diperingatkan oleh baginda Nabi dalam hadis ini. Bukan berarti kita tidak boleh kaya, bukan berarti kita tidak boleh punya kelebihan harta, jabatan, pangkat, tidak. Tetapi intinya adalah jangan sampai di satu sisi kita memohon kelapangan rezeki duniawi, tapi di sisi lain malah justru ketika kelapangan tersebut Allah berikan, malah membuat kita terlena, kita melupakan Dia Allah Ta'ala yang memberikan kelapangan tersebut. Hal ini hadis-hadis dan bahkan ayat-ayat Al-Quran terkait persoalan ini banyak disebutkan. Itu menandakan bahwa memang manusia secara umum karakternya seperti itu. Betul, karakter seperti itu juga bisa jadi ada dalam diri kita masing-masing. Maka disinilah kemudian para ulama mengajarkan kita, mengajak kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah kebahagiaan kita bersama keluarga, di tengah-tengah kesulitan kita menghadapi masalah, para ulama mengajarkan ayo kita memperbanyak zikir. Bahkan ketika kita lapang pun
ketika usahanya sedang maju, ketika badannya sedang sehat, ketika keluarganya kumpul semua, ketika jabatannya sedang tinggi, selalu jangan tinggalkan pikir, supaya kita terhindar dari ancaman, dari peringatan yang tadi disebutkan oleh Nabi. Jangan sampai seperti kaum terdahulu, malah justru kelapangan hal ihwal duniawi kemudian membuat mereka terlena dan akhirnya binasa. Maka dari itu di dalam Al-Quran pun banyak sekali ayat-ayat ya, yang menyuruh kita untuk memperbanyak pikiran. Misalkan di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Zikirlah Allah sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan pujilah Allah siang dan malam, pagi dan petang. Sepanjang hari kita disuruh oleh Allah untuk memperbanyak mengingatnya dan memperbanyak pujian kepada-Nya. Baik ingatan dan pujian secara lisan maupun ingatan dan pujian secara batin. Maka para ulama, para kiai, para tuan guru kita ya, di dalam majelis-majelis taklim mereka mengajarkan kita yang amalan-amalan tinggi, amalan-amalan sholawat. Kalau kita sudah dapat, kerjakan, amalkan, karena itulah yang menjadi pegangan, karena itulah yang menjadi pijakan kita dalam menghadapi gelombang kehidupan yang begitu besar. Pada saat ujian sedang melanda, ya, ingatan kepada Allah itulah yang menjadi pegangan supaya kita tidak oleh. Ibarat pohon, semakin tinggi pohon, semakin besar goncangan angin yang diperoleh. Semakin tambah usia, semakin bertambah ujian, semakin bertambah cobaan, semakin bertambah masalah. Baik masalah di pekerjaan, di keluarga, dan lain sebagainya. Maka di situ pikir mengingat Allah sebanyak-banyaknya itu adalah kunci keberhasilan melewati itu semua. Dalam sebuah riwayat Imam At-Tirmidzi ya, menceritakan bahwa suatu hari ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna syara'al Islam qad kathurat 'alayya." Ya Rasul, kalau diterjemahkan secara bebas, ya Rasulullah, aku sudah banyak sekali belajar syariat Islam bersama engkau. Syariat Islam yang sudah kau turunkan kepada kami sudah banyak. Fa'akhbirni bi syai'in atashabbahu bihi. Maka dari itu ya Rasul, ajarkan kepadaku satu saja. Ajarkan kepadaku sesuatu yang bisa aku pegang teguh. Ya, dari syariat agama yang kita pelajari, ya, yang selama ini kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, harus ada satu yang dijadikan sebagai pegangan yang kuat. Bahasanya, ya, akhbirni bi syai'in atashabbahu bihi. Ajarkan kepadaku ya Rasul satu hal yang aku bisa pegang. Kemudian beliau bersabda, la yazalu lisanuka rabbatan min dzikrillahi ta'ala. Apa jawaban Nabi? Hendaknya lisanmu selalu basah mengingat Allah Ta'ala. Hendaknya selalu berzikir. Hendaknya kalbu kita selalu menyadari akan adanya Allah
dekat dengan kita. Lisanmu, ya, kurangi mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ketika kita diam, daripada kita ngelamun, daripada kita pikirkan yang tidak. Lisan berbanyak zikrullah. Apapun itu bentuknya, zikir subhanallah atau masya Allah atau hasbunallah wa ni'mal wakil dan lain sebagainya. Atau mungkin ada zikir-zikir khusus yang diajarkan oleh guru-guru kita masing-masing. Apa? Karena zikir itulah ingatan, kesadaran akan adanya Allah itulah yang menjadi pegangan pokok dalam hidup kita. Baginda Rasulullah SAW yang menyampaikan kepada kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena Allah itu sebenarnya dekat dengan kita. Hanya saja selama ini kita yang melupakan dan mungkin bahkan tidak menyadari akan adanya Allah yang begitu dekat. Tegas Allah mengatakan di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah selalu melihat, selalu mengawasi, selalu memantau apapun yang kamu kerjakan. Tegas Allah. Cuma kita ya tadi karena kesibukan, karena kesenangan, karena persoalan, akhirnya kesadaran kita akan adanya Allah yang begitu dekat, yang membersamai kita dimanapun kita berada, kesadarannya itu lebih. Karena tenggelam dalam kegelapan dunia dengan berbagai macam persoalan dan kesenangannya, akhirnya itulah yang membuat cahaya kesadaran kita akan Allah yang begitu dekat, yang membersamai kita, kesadaran itu. Allah di dalam Quran surat Qaf juga menegaskan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami Allah dekat sekali dengan kamu. Kita ya membaca dekat sekali dengan dia, bahkan lebih dekat daripada urat. Di mana urat tadi? Apakah di samping kita, di depan, di belakang, di atas, di bawah? Tidak. Urat nadi itu bagian daripada tubuh kita, bukan lagi dekat. Dekatnya tidak lagi berjarak. Bahkan urat nadi itu bagian daripada tubuh kita dan merupakan salah satu penopang hidup kita. Nah, Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Tapi kenapa selama ini kita justru merasa jauh dari Allah? Bukan Allah yang jauh. Kesadaran kita akan adanya Allah yang begitu dekat dan hadir dalam hidup redup karena kegelapan dunia yang kita tenggelam di dalamnya. Itulah kenapa di ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah memerintahkan perbanyak zikir. Karena zikir itu adalah sebagai terapi bagi kita yang untuk mengingatkan kita, untuk membangkitkan kembali, untuk menguatkan kembali cahaya kesadaran ilahi dalam diri. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullah. Ada lagi di dalam Quran surat An-Nisa ayat 103. Fa idza qadaytumus sholat, ketika kalian selesai sholat, fadhkurullah, ingatlah Allah. Zikir. Berzikirlah kepada Allah. Qiyaman, kalau lagi buru-buru ya tidak apa-apa, selesai sholat bangkit, zikirnya sambil berjalan. Ya kan? Begitu bangkit langsung pegang HP dan langsung ngobrol. Perintahnya setelah sholat zikir. Kalau lagi kesibukan buru-buru silakan bangun, tapi bangunnya itu dalam keadaan bisa zikir. Waktu dan kalau waktunya lapang,
ya duduk tikrun wa ala junubi, atau mungkin sholat yang karena satu kondisi tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, ya sudah sambil berbaring pun boleh. Kita hendaknya berdiri. Faidah mulai sholat. Ketika sholat dikira berdiri, duduk, berdiri, duduk maupun berbaring. Dan ayat-ayat yang lain. Sekali lagi, perintah-perintah zikir ini sebenarnya adalah satu tips, satu strategi yang Allah berikan kepada kita supaya kita selamat hidup di dunia. Meskipun kita saat ini sedang tenggelam dalam kegelapan di dalam dunia, tetapi jangan sampai cahaya kesadaran akan Allah yang begitu dekat redup hanya karena saking kita tenggelam dalam kegelapan. Maka dari itu kita ikhtiar untuk senantiasa mencerahkan cahaya kesadaran ilahi ini, untuk mengembalikan kesadaran ini akan adanya Allah yang begitu dekat dengan cara memperbanyak zikir. Karena kata baginda Nabi, zikir itu adalah sebagai pegangan hidup yang kokoh dalam kita menjalani sehari-hari. Semoga kita semua diberikan kemampuan, diberikan istiqomah dalam kehidupan dunia ini. Satu sisi kita menyelesaikan misi hidup di dunia, dan di sisi lain kita senantiasa menjaga kesadaran bahwasanya Allah begitu dekat, Allah bersama kita dimanapun kita berada, sehingga hidup kita, langkah-langkah kaki kita, setiap lisan kita berbicara, setiap langkah, setiap kaki kita melangkah, setiap tangan kita melakukan sesuatu, senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul